menyajikan materi mengenai dasar-dasar untuk prasyarat pada materi berikutnya, yaitu pada materi Matematika Wajib kelas 10. Coba ikuti pembelajaran kali ini dengan baik ya. Bagian yang pertama, garis bilangan pada persamaan. Nah, coba dipahami ya. Di sini kita akan coba menggambarkan persamaan pada garis bilangan. Misalkan, saya punya persamaan X sama dengan 3. Nah, langkah yang pertama, kita gambarkan dulu garis bilangannya. Seperti berikut. Nah, di sini ada tanda sama dengan. Sama dengan di sini menandakan bahwa nilai X hanya ada satu nilai, ya. Hanya punya satu nilai, yaitu yaitu angkanya 3. Oleh karena itu, pada garis bilangan saya hanya tandai nilai 3 pada garis bilangan seperti berikut. Tanda penuh di sini atau diwarnai dengan penuh menunjukkan bahwa nilainya memang tepat 3 ini masuk ke dalam persamaan X sama dengan 3. Bagian yang kedua, kita akan mencoba membuat garis bilangan pada pertidaksamaan. Nah, untuk menggambarkan pertidaksamaan pada garis bilangan, misalkan saya punya pertidaksamaan X lebih besar dari 3. Langkah pertama adalah kita bikin dulu garis bilangannya seperti berikut. Selanjutnya kita lihat di sini X lebih besar dari 3. Artinya nilai X itu bisa saja bernilai 4, 5, 6, dan seterusnya. Artinya nilai X di sini dia lebih dari 1. Dan tanda lebih besar dari ini artinya nilainya lebih besar dari 3. Otomatis 3 tidak termasuk ke dalam himpunan nilai X berikut ini. Oleh karena itu, langkahnya adalah saya tandai positif 3 pada garis bilangan seperti berikut dengan bulatan kosong yang menunjukkan bahwa nilai 3 tidak termasuk ke dalam himpunan X lebih besar dari 3. Selanjutnya, karena nilainya itu lebih dari 3, bisa jadi 4, 5, dan seterusnya, maka saya kasih garis yang menunjukkan nilainya lebih dari 3, yaitu ke arah kanan dan diarsir. Ini arsirannya yang bawah ini menunjukkan bahwa semua komponen lebih dari 3 merupakan himpunan X lebih besar dari 3. Seperti berikut. Nah, sekarang bagaimana kalau saya menggambarkan pertidaksamaan X lebih besar dari sama dengan 3? Makanya sama. Kita bikin dulu garis bilangannya. Selanjutnya, saya tandai nilai positif 3-nya dengan bulatan penuh. Kenapa bulatan penuh? Karena ada tanda sama dengan di sini yang menunjukkan 3 itu merupakan nilai X lebih besar dari sama dengan 3. Atau jika saya nyatakan dalam bentuk himpunan, berarti X itu dimulai dari angka 3, 4, 5, dan seterusnya. 3-nya termasuk, maka si bulatannya ini dia bernilai penuh. Dan nilai X lebih besar dari 3 atau sama dengan 3 berarti sama, saya gambarkan panahnya ke sebelah kanan dan diarsir. Ini merupakan gambar garis bilangan untuk pertidaksamaan X lebih besar dari sama dengan 3. Bisa kalian lihat di sini. Perbedaan keduanya adalah pada titik pada garis bilangan. Titik yang ini ya. Titik yang 3 ini dan 3 yang bawah ini. Yang atas itu dia bulatannya kosong karena nilai 3 tidak termasuk himpunan ini, dan
nilai 3 yang bawah ini dia termasuk pada himpunan ini. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, saya ingin menggambarkan pertidaksamaan pada garis bilangan, tapi bagaimana jika nilai X-nya atau himpunan nilai X-nya lebih dari 1. Contoh, saya ingin menggambarkan pertidaksamaan X lebih besar dari 1 atau X kurang dari negatif 1 pada satu garis bilangan yang sama. Bisa kalian lihat di sini, saya gambarkan dulu garis bilangannya seperti apa. Langkah yang pertama adalah kita lihat X lebih besar dari 1. Sebelah sini artinya kita akan tandai X lebih besar dari 1, angka 1 di sini, atau X-nya kurang dari negatif 1 sebelah sini. Lebih besar dari menunjukkan arahnya ke arah kanan ya. Karena dia menuju ke nilai positif, dan kurang dari dia akan ke arah kiri karena dia akan menuju ke bilangan negatif. Nah, untuk yang X lebih besar dari 1, saya tandai di sini angka satunya dan dia bergerak ke arah kanan. Artinya X lebih besar dari 1 itu himpunannya adalah X, di mana nilainya itu adalah bisa jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Angka 1 tidak termasuk. Berarti gambar garisnya seperti berikut. Jangan lupa diarsir bagian bawahnya. Dan untuk yang X kurang dari negatif 1, saya nyatakan dalam bentuk himpunan X kurang dari negatif 1. Itu berarti lebih kecil dari negatif 1. Berarti nilai X-nya itu adalah negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Atau jika saya nyatakan dalam garis bilangan, bentuknya seperti ini, ke arah kiri, ini merupakan X kurang dari negatif 1. Bisa kita lihat di sini bahwa semua nilai yang diarsir ini, dia merupakan nilai X, baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri, dan nilai di antara ini, yang kosong ini, di sini tidak ada X, tidak ada nilai X. Berarti sekali lagi nilai X-nya hanya ada di daerah yang diarsir di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah, kata atau di atas menunjukkan bahwa kedua pertidaksamaan tersebut tidak saling beririsan alias masing-masing. Selanjutnya adalah mengenai masih menggambar pertidaksamaan pada garis bilangan dengan contoh yang berbeda. Misalkan saya punya dua buah persamaan X lebih besar dari negatif 1 dan X kurang dari 1. Langkah pertamanya adalah kita bikin dulu garis bilangannya seperti berikut. Setelah itu, kita akan coba tinjau satu persatu. Misalkan saya mulai dari X lebih besar dari negatif 1. Jika saya nyatakan dalam bentuk himpunan, berarti X, di mana nilainya itu lebih dari negatif 1. Berarti kalau lebih dari, dia arahnya ke kanan ya. Berarti bisa jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya tandai di sini negatif 1, bulatannya kosong karena nilai 1 atau nilai negatif 1-nya dia tidak termasuk. Karena dia lebih besar dari, maka panahnya dia arahnya ke sebelah kanan. Ini merupakan garis X lebih besar dari negatif 1. Selanjutnya, kita tinjau persamaan yang kedua, X kurang dari 1. Jika saya nyatakan dalam bentuk himpunan, maka bentuknya seperti ini. X, di mana nilainya itu kurang dari 1. Karena dia kurang dari, maka arahnya ke sebelah kiri. Kurang dari 1 berarti nilainya mulai dari 0 ke sebelah kiri. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Atau misalkan saya jadi gambar seperti ini.
sebelah kiri ini merupakan garis X kurang dari 1. Bisa kalian lihat di sini ada sebuah daerah yang terarsir 2 kali. Nah, ini merupakan bagian yang paling banyak terarsir, maka bisa kita nyatakan juga dua buah persamaan ini sebagai persamaan yang beririsan. Atau boleh juga saya nyatakan dalam bentuk lain, kedua bentuk persamaan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk negatif 1 kurang dari X kurang dari 1, atau saya menyatakan bagian yang diarsir 2 kali ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, biasanya bentuk inilah yang paling sering muncul dalam soal-soal matematika. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Jika masih bingung, maka kalian boleh langsung tanya di kolom komentarnya.